Malam itu, sebuah pintu diketuk pelan. Bukan ketukan biasa, ketukan yang akan mengubah hidup seseorang selamanya. Tidak ada yang menyangka, keputusan yang diambil dalam hitungan detik justru membawa konsekuensi seumur hidup. Di balik senyapnya malam, ada rahasia yang disembunyikan. Ada air mata yang belum jatuh. Dan ada pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Jika kamu berada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan? Video ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga mahal dari sebuah kepercayaan. Jangan berkedip, jangan beranjak, karena satu adegan saja yang terlewat bisa membuatmu kehilangan makna sebenarnya dari cerita ini. Hujan turun sejak maghrib, membasahi halaman rumah besar itu tanpa suara petir. Angin malam menyelinap lewat celah jendela kamar kecil di belakang rumah. Yoyo terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi lehernya. Jam dinding tua di atas pintu menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Entah mimpi apa yang barusan ia alami, dadanya terasa sesak. Sejak bekerja di rumah itu, Yoyo jarang bisa tidur nyenyak. Bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena perasaan was-was yang tak pernah benar-benar pergi. Ia hanyalah seorang TKI, jauh dari keluarga, jauh dari perlindungan, hidup dari kepercayaan orang yang bukan darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu kayu kamarnya membuat jantung Yoyo hampir berhenti berdetak. Ia duduk tegak, matanya menatap pintu. Tubuhnya kaku seperti patung. Yoyo, suara itu terdengar dari balik pintu. Suara majikannya. Bisa ke kamar saya sekarang. Nada suaranya datar, tapi justru itulah yang membuat Yoyo semakin takut. Panggilan tengah malam bukan sesuatu yang normal. Di kepalanya, cerita-cerita buruk dari sesama TKI kembali muncul. Tentang panggilan mendadak, tentang kesalahpahaman, tentang tuduhan yang tak pernah bisa dibantah karena posisi mereka yang lemah. Tangan Yoyo gemetar saat meraih jaket tipisnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baik, Bu," jawabnya pelan. Saat pintu kamar dibuka, lorong rumah tampak sunyi. Lampu temaram menyala redup. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah lantai marmer itu menahan kakinya agar tak maju. Detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seakan menghitung waktu menuju sesuatu yang tak ia pahami. Di tengah langkahnya, Yoyo teringat ibunya di kampung, perempuan sederhana yang melepas kepergiannya dengan air mata dan doa. Jaga sikap, jaga kejujuran, jangan macam-macam. Pesan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar majikannya. Pintu itu besar, berwarna coklat tua, tampak dingin dan asing. Yoyo menelan ludah, lalu mengetuk pelan. "Masuk." Saat pintu terbuka, suasana di dalam kamar membuatnya tertegun. Lampu tidak menyala terang, hanya lampu tidur di sudut ruangan yang menerangi sebagian wajah majikannya. Perempuan itu duduk di tepi ranjang, bahunya turun, wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis lama. "Duduklah," katanya pelan. Yoyo duduk di kursi kecil dekat pintu. Posisi itu sengaja ia pilih, dekat jalan keluar. Bukan karena kurang ajar, tapi karena naluri bertahan hidupnya bekerja. "Baik, Bu," jawabnya pelan. Majikannya terdiam lama, sangat lama. Keheningan itu justru membuat suasana semakin mencekam. "Apa kamu pernah merasa sendirian, Yoyo?" Pertanyaan itu membuat Yoyo terkejut. Ia tak menyangka pembicaraan akan mengarah ke sana. "Sering, Bu," jawabnya jujur, menunduk. Majikannya tersenyum pahit. "Saya juga." Kata-kata itu membuka sesuatu yang tidak pernah Yoyo bayangkan. Malam itu, batas antara majikan dan pekerja terasa samar. Namun di balik kesedihan itu, Yoyo tetap waspada. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Belum sempat ia mencerna situasi, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Langkah cepat, lebih dari satu orang. Yoyo refleks menegakkan punggung. Brak! Pintu kamar tiba-tiba terbuka keras. Lampu utama dinyalakan.
Beberapa anggota keluarga majikannya berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut, curiga, dan marah. "Apa yang kamu lakukan di sini jam segini?" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Darah Yoyo seakan berhenti mengalir. Mulutnya kering, tenggorokannya tercekak. Dalam 1 detik, Yoyo sadar. Hidupnya baru saja memasuki pusaran masalah besar yang belum tentu bisa ia selamatkan. Dan malam itu baru saja mulai. Suasana kamar mendadak terasa sempit. Lampu yang baru dinyalakan membuat semuanya terlihat terlalu jelas. Wajah majikan yang masih basah oleh air mata, tubuh Yoyo yang kaku di kursi kecil, dan tatapan-tatapan tajam keluarga yang berdiri di ambang pintu, seperti hakim tanpa palu. "Apa-apaan ini?" bentak seorang pria paruh baya, kakak majikan. "Kenapa dia ada di kamar kamu jam segini?" Yoyo berdiri refleks. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam kuat untuk menahan gemetar. Dalam situasi seperti ini, ia tahu satu hal pasti. Suaranya akan lebih mudah disalahartikan daripada didengar. "Saya yang memanggil Yoyo," kata majikannya akhirnya. Suaranya lemah, nyaris bergetar. Namun pembelaan itu justru memperkeruh suasana. "Jam 1 pagi?" sahut seorang perempuan lain dengan nada sinis. "Apa tidak ada waktu lain?" Yoyo bisa merasakan pandangan mata mereka menusuk punggungnya. Bukan pandangan ingin tahu, melainkan pandangan penuh kecurigaan. Pandangan yang sudah mengambil kesimpulan sebelum mendengar penjelasan. "Apa kamu lupa diri?" bentak pria itu lagi. Kini menatap langsung ke arah Yoyo. "Kamu cuma pekerja di rumah ini." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Yoyo menarik nafas panjang, berusaha menjaga nada suaranya tetap rendah. "Saya dipanggil, Pak." "Itu saja," jawabnya pelan. "Tentu saja kamu akan bilang begitu," potong yang lain. Majikannya berdiri, mencoba menjelaskan. Ia menceritakan tentang kegelisahan, tekanan, dan malam panjang yang membuatnya tidak sanggup sendirian. Namun, setiap kalimatnya terdengar seperti pembelaan kosong di telinga keluarga. "Masalah pribadi tidak pantas melibatkan pekerja," kata mereka. "Ini memalukan. Ini bisa jadi masalah besar." Yoyo berdiri di tengah badai kata-kata itu, tak punya payung, tak punya tempat berlindung. Ia ingin bicara lebih banyak, ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang salah, bahwa ia menjaga batas, bahwa ia hanya membantu karena diminta. Tapi lidahnya terasa keluh. Ia sadar, semakin ia bicara, semakin besar kemungkinan ia dijerat dengan kesalahan yang tidak ia lakukan. Akhirnya, dengan nada dingin, salah satu dari mereka berkata, "Kamu kembali ke kamar, besok kita bicarakan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Yoyo, itu seperti vonis penundaan hukuman. Ia berjalan kembali ke kamar kecilnya dengan langkah gontai. Lorong yang tadi ia lewati kini terasa lebih panjang, lebih gelap. Begitu pintu tertutup, Yoyo terduduk di lantai. Nafasnya tersengal, dadanya sakit, bukan karena fisik, tapi karena takut kehilangan segalanya. Pagi datang tanpa ampun. Saat matahari naik, bisik-bisik sudah lebih dulu menyebar. Tatapan berubah. Sapaan menghilang. Pekerja lain mulai menjaga jarak. Ia merasakannya, udara di rumah itu tidak lagi ramah. Ia dipanggil ke ruang tengah, duduk berhadapan dengan beberapa anggota keluarga. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. "Kami ingin kamu jujur," kata seseorang. Yoyo mengangguk. "Saya jujur." Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Mengapa malam-malam? Apa yang dibicarakan? Seberapa sering? Nada suara mereka bukan ingin mencari kebenaran, melainkan mencari celah kesalahan. Yoyo menjawab singkat, hati-hati. Setiap kata ia timbang seperti membawa beban di atas kepala. Ia tahu, sedikit saja terpeleset, ia akan jatuh ke jurang yang dalam. Di sela interogasi itu, pikirannya melayang ke kampung halaman, ke ibunya, ke janji yang ia buat saat berangkat, pulang dengan uang halal dan nama baik. "Kalau aku jatuh di sini, bukan cuma aku yang hancur," pikirnya. Malam kembali datang. Yoyo sendirian di kamar menatap langit-langit yang kusam.
Tangannya menggenggam ponsel, membuka foto keluarga. Air matanya jatuh tanpa suara. Di titik itu, Yoyo mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebenaran tidak selalu cukup untuk melindungi orang kecil seperti dirinya. Dan tanpa ia sadari, badai yang sesungguhnya belum juga mulai. Hari-hari setelah kejadian malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Rumah besar yang dulu terasa megah, kini seperti penjara tanpa jeruji. Setiap langkah Yoyo diawasi, setiap geraknya diperhatikan. Bahkan napasnya seolah salah di mata mereka. Ia tak lagi dipanggil dengan namanya. Pekerja itu, dia, orang itu. Kalimat-kalimat pendek yang terdengar sepele, tapi menghancurkan perlahan harga diri Yoyo. Ia bekerja seperti biasa, menyapu, mengangkat, membersihkan. Namun tatapan yang ia terima bukan lagi tatapan percaya, melainkan curiga. Bisik-bisik mulai terdengar jelas, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Katanya sering dipanggil malam-malam. TKI sekarang berani ya. Kelihatannya polos, tapi siapa tahu. Yoyo ingin berteriak, ingin membantah, ingin memecahkan semua kebohongan itu dengan satu kalimat jujur. Tapi ia tahu suara orang kecil sering tenggelam oleh prasangka orang besar. Suatu sore, ia kembali dipanggil. Kali ini bukan ke ruang tengah, melainkan ke ruangan yang lebih kecil, tertutup dan dingin. Dua orang duduk di hadapannya. Wajah mereka keras, tak ada empati. "Kami sudah mempertimbangkan semuanya," kata salah satu dari mereka. Yoyo menunduk, tangannya berkeringat. "Kamu tahu akibat dari perbuatan tidak pantas di rumah ini?" Pertanyaan itu seperti pisau, tajam, menuduh. "Saya tidak melakukan apa-apa," jawab Yoyo dengan suara bergetar tapi tegas. "Saya menjaga batas, saya hanya dipanggil." "Cukup," bentak yang lain. "Jangan memutarbalikkan keadaan." Yoyo terdiam. Ia sadar kalimat apapun yang keluar dari mulutnya akan dianggap pembelaan kosong. Dadanya terasa sesak, kepalanya pening. Ia seperti berdiri sendirian di tengah badai, tanpa siapapun yang mau menarik tangannya. Malam itu, Yoyo tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar, memandangi koper tua di sudut ruangan. Koper yang ia bawa dari kampung, berisi harapan dan doa keluarga. "Kalau aku dipulangkan dengan cara seperti ini, apa yang akan mereka katakan tentangku?" gumamnya. Air mata jatuh, bukan karena ia lemah, tapi karena ketidakadilan terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Keesokan harinya, pukulan itu datang tanpa peringatan. Seseorang berkata dengan dingin, "Kami sedang mempertimbangkan untuk memulangkanmu lebih cepat." Kata memulangkan terdengar manis, tapi bagi Yoyo, itu berarti kegagalan, rasa malu, dan cap buruk yang akan ia bawa seumur hidup. Di kampung, gosip lebih cepat dari kebenaran. Ia tahu betul itu. Ia berjalan keluar rumah sebentar, berdiri di halaman, menatap langit yang cerah. Ironis, dunia terlihat baik-baik saja, sementara hidupnya runtuh pelan-pelan. Di titik itu, muncul pikiran yang selama ini ia tahan. Pergi diam-diam, kabur, menyelamatkan diri. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan mengejar, tapi nama baiknya akan terkubur selamanya. Ia akan hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Tangannya meragoh saku, menggenggam ponsel. Ia membuka pesan lama, pesan dari majikannya malam itu. Pesan sederhana, sopan, tanpa makna tersembunyi. Bukti kecil yang selama ini ia simpan tanpa niat apapun. Yoyo menatap layar itu lama. Di hadapannya ada dua jalan, menyelamatkan diri dengan melarikan diri, atau bertahan demi kebenaran yang mungkin tidak dipercaya siapapun. Napasnya berat, air matanya jatuh lagi. Namun di balik ketakutan itu, perlahan tumbuh satu tekad kecil, rapuh tapi nyata. "Kalau aku jatuh," bisiknya pada diri sendiri, "aku ingin jatuh sambil berdiri sebagai orang jujur." Dan malam itu, di kamar kecil yang sunyi, Yoyo mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengguncangkan semua orang. Pagi itu udara terasa berbeda.
Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, namun dada Yoyo terasa berat seperti ditindih batu besar. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena perintah, melainkan karena semalaman ia hampir tidak memejamkan mata. Keputusan yang ia ambil semalam terus berputar di kepalanya. Ia tahu resikonya. Ia tahu akibatnya. Namun ia juga tahu satu hal. Jika ia diam lebih lama, kebenaran akan mati perlahan. Dengan langkah mantap, meski jantungnya berdegup kencang, Yoyo meminta izin bertemu seluruh keluarga majikan. Permintaan itu membuat suasana rumah mendadak tegang. Beberapa orang saling bertukar pandang. Sebagian tersenyum sinis, seolah yakin Yoyo hanya akan memperburuk keadaan. Ruang tengah dipenuhi orang. Udara terasa panas. Yoyo berdiri di tengah, sendirian. "Baik," kata seorang pria dengan nada dingin. "Katakan, apa lagi yang ingin kamu bela?" Yoyo menarik napas panjang. Ia menunduk sejenak, bukan karena takut, tapi karena menata kata agar tidak berubah menjadi emosi. "Saya tidak datang untuk membela diri dengan kata-kata," ucapnya pelan namun jelas. "Saya datang membawa kebenaran." Beberapa orang tertawa kecil. "Versi siapa?" "Versi TKI." Yoyo mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya teguh. "Versi yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat semua orang menatapnya. Yoyo lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap melangkah maju. "Sejak malam itu, saya menyimpan semuanya, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk melindungi diri saya dan menjaga kehormatan majikan saya." Ia memperlihatkan pesan-pesan yang masuk. Nada sopan, tidak ada kalimat aneh, tidak ada maksud tersembunyi. Ia juga menjelaskan bagaimana ia selalu menjaga jarak, bagaimana ia memilih duduk dekat pintu, bagaimana ia menolak berbicara lebih dari yang perlu. Semua terdiam. Tak ada yang memotong. Majikannya menunduk, air mata jatuh lagi. Kali ini bukan karena sedih semata, tapi karena rasa bersalah. "Dia benar," ucap majikannya dengan suara gemetar. "Saya yang memanggil, saya yang meminta ditemani bicara. Tidak pernah ada niat buruk dari Yoyo." Ruangan itu seperti disambar petir. Tatapan berubah. Wajah-wajah yang tadi penuh keyakinan, kini dipenuhi keraguan. Namun Yoyo belum selesai. "Saya tahu posisi saya lemah. Saya tahu mudah bagi saya untuk disalahkan. Tapi saya memilih jujur, meski saya harus kehilangan segalanya." Ia menunduk hormat. "Jika keputusan kalian tetap memulangkan saya terima. Tapi tolong, pulangkan saya dengan nama baik." Kalimat itu menghantam keras. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyakitkan. Beberapa anggota keluarga mulai saling berpandangan. Ada yang menghela napas panjang, ada yang menunduk, ada pula yang tampak menyesal, meski tak berani mengaku. Akhirnya, seseorang berkata lirih, "Kami mungkin terlalu cepat menilai." Yoyo menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh, bukan karena ia menang, tapi karena beban yang selama ini menindih dadanya akhirnya runtuh. Namun saat semua mengira konflik selesai, Yoyo melakukan sesuatu yang benar-benar tak diduga. "Saya ingin bicara satu hal lagi," katanya. Semua menoleh. "Saya memutuskan untuk mengundurkan diri." Ruangan kembali gempar. "Apa? Kenapa? Bukankah semuanya sudah jelas?" Yoyo tersenyum kecil. Senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan sejak bekerja di rumah itu. "Saya tidak marah. Saya memaafkan. Tapi saya ingin pulang dengan pilihan saya sendiri. Bukan karena tekanan, bukan karena tuduhan." Majikannya menangis terseduh. "Kamu tidak harus pergi." Yoyo menggeleng pelan. Kadang menjaga harga diri lebih penting daripada bertahan. Keputusan itu seperti palu terakhir yang memukul kesadaran semua orang. Mereka baru menyadari, mereka hampir menghancurkan orang yang paling jujur di rumah itu. Dan di titik itulah, semuanya berubah. Keputusan Yoyo menggantung di udara seperti gema panjang yang tak segera menghilang. Tidak ada satupun yang langsung menjawab. Ruang tengah itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Sunyi karena semua orang sedang menelan rasa bersalah mereka sendiri. Majikannya terduduk lemas di sofa. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi.
Aku yang seharusnya minta maaf, ucapnya terisak. Aku egois, aku menyeretmu ke masalahku. Yoyo menunduk hormat. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya ingin semuanya jelas. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sikap orang-orang di rumah itu berubah drastis. Tatapan curiga berganti canggung. Sapaan kembali terdengar, namun Yoyo tahu sesuatu sudah retak dan tak bisa kembali seperti semula. Ia mulai membereskan barang-barangnya. Koper tua yang dulu datang penuh harapan, kini kembali diisi dengan pelajaran hidup yang pahit namun berharga. Setiap lipatan pakaian mengingatkannya pada malam-malam panjang, kerja keras, dan air mata yang ia telan diam-diam. Kabar kepergiannya menyebar. Beberapa pekerja menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kuat, Yo," bisik salah satu dari mereka. Yoyo hanya tersenyum. Ia tidak merasa kuat. Ia hanya bertahan karena tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Hari kepulangan tiba. Pagi itu, halaman rumah dipenuhi orang. Tidak ada keramaian berlebihan, tapi suasananya berat. Majikan dan keluarganya berdiri berjajar. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi tuduhan. Salah satu dari mereka maju dan menunduk. "Kami salah menilaimu," ucapnya pelan. "Maafkan kami." Yoyo terdiam beberapa detik. Lalu ia membalas dengan membungkuk hormat. "Saya memaafkan, dari hati." Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang tak kuasa menahan air mata. Mereka sadar, orang yang paling mereka lukai justru adalah orang yang paling tulus. Di perjalanan menuju bandara, Yoyo duduk di kursi belakang mobil. Ia menatap jalanan yang perlahan menjauh. Tidak ada kemarahan di hatinya. Yang ada hanya rasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya keluar dari ruangan sempit setelah lama terkurung. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, majikannya menghampiri Yoyo dan menyerahkan sebuah amplop. "Ini bukan bayaran," katanya terisak. "Ini permohonan maaf dan rasa terima kasih." Yoyo menerima dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bu, tapi pelajaran hidup yang saya dapat jauh lebih besar dari ini." Langkah Yoyo menuju pintu keberangkatan terasa ringan, meski matanya basah. Ia menoleh sekali lagi, lalu mengangguk kecil. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada janji berlebihan, tapi rasa hormat itu nyata. Di dalam pesawat, Yoyo menatap keluar jendela. Awan putih membentang luas. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa lapang. Ia teringat pesan ibunya. "Pulanglah kapanpun, asal kamu pulang sebagai orang baik." Air mata Yoyo jatuh perlahan. "Aku pulang, Mak, dengan nama baik." Malam itu langit Indonesia menyambutnya. Bukan sebagai TKI yang gagal. Bukan sebagai orang yang lari dari masalah. Tapi sebagai manusia yang memilih kejujuran meski harus kehilangan segalanya. Dan pilihan itulah yang akhirnya membuat semua orang terdiam. Malam itu, pintu kamar terbuka perlahan. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah ingin keluar dari dada. Aku tidak tahu, keputusan yang akan kuambil malam ini akan menyelamatkan hidupku, atau justru menghancurkan segalanya. Tidak semua panggilan adalah rezeki. Tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan tidak semua keberanian berujung bahagia. Jika kamu berada di posisiku saat itu, apa yang akan kamu pilih? Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuka mata, mengguncang hati, dan mungkin mengubah cara pandangmu tentang hidup. Terima kasih sudah setia menyaksikan cerita ini sampai akhir. Apa yang baru saja kita saksikan bukan sekedar kisah, melainkan cerminan nyata tentang pilihan hidup, keberanian, dan konsekuensi. Setiap manusia pernah berada di titik terendah, di mana hati diuji, iman diguncang, dan keputusan sekecil apapun bisa mengubah masa depan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran tidak pernah mengkhianati hasil. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Hidup bukan tentang seberapa berat ujian, tapi seberapa kuat kita bertahan. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, meski dunia tidak selalu adil. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati, memberi pelajaran hidup, atau membuatmu merenung, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup. Like videonya, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kami ingin tahu dari kota mana kamu menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar ya. Semoga kita bisa saling mendoakan dari berbagai penjuru negeri. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dikuatkan hatinya dalam menghadapi ujian hidup, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Cerita dalam video ini hanyalah fiktif dan dibuat untuk hiburan serta pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan.